Selamat datang di apa mau ya? Gua Malamamu. Selamat datang. Belum mandi? Horas. Wah, Horas. Pak Ali Mujianto. Horas. Selamat pagi dunia. Wah, ini yang namanya Danau Toba. Danau Toba. Ini ceritanya itu dulu ya. Ini ikan mas yang menangis dan menjadi Danau Toba. Pak Bambang gimana tidurnya tadi malam?
Terus tak tambah golek anu tiga. Lagunya kan nama penalti. Oh, Nyari berarti jenengan. Ora api. Video. Semangat Pak. Waduh, jauh. Selamat pagi dunia. Dunia begitu indah, dunia Indonesia. Wonderful. Nah, coba tebak kita sedang berada di mana? Kita sedang berada di Danau Toba, guys. Danau Toba. Tahu kan Danau Toba? Termasuk danau terbesar di Indonesia. Ini guys. Nah, itu nanti kita jalan-jalan ke sini guys. Naik kapal. Sana. Mengitari pantai Nipa, Pulau Samosir. Ya sudah dong Pak, lewat jalan tembus. Ada ngos-ngosan. Nah, oke guys, kita lanjut tayangan yang berikutnya. Oke. Semangat. Aduh. Tadi malam itu saya ngopi. Mau kemana Bu? Breakfast. Oh breakfast. Udah pada mandi? Udah 2 hari baru mandi sekali. Kan sama. Nasi goreng. Gimana masakannya Bu? Enak sekali. Sip. Itu telurnya kalau nggak didahar. Oh, iya karena faktor Wah, sengaja mantap. Jos Gandos ini perut sudah offset. Wah, pagi-pagi udah makan sarapan bubur sama semangka. Saya sementara udah offset. Saya sudah stop.
biji. Mulanya dicek. Gawe dokumentasi. Saksi dokumentasi. Kaitnya ini kait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Oke, Bapak Ibu. Assalamualaikum horas. Itu kan bisa. Ya, oke, Bapak Ibu. Sekarang kita sudah berada di desa Sialagan. Ya, Sialagan itu Kuta Sialagan. Kuta itu artinya kampung. Sialagan itu adalah marga bagi orang Batak. Ya, marga bagi orang Batak. Dulunya Bapak Ibu, ini nama kampung ini adalah kawasan konflik Ambarita. Ambarita itu terakhir dari dalam bahasa Batak yang artinya Tarbarita. Tarbarita itu kenapa tempat ini Tarbarita? Karena disinilah dulu orang Batak pertama sekali makan daging manusia. Ya. Jadi saya harap nanti Bapak Ibu di sini bukan saya menakut-nakutin bisa menjaga tingkah laku karena tempat ini sampai saat ini masih Dikeramatkan. ya. Ya. Jadi karena ceritanya nanti kita banyak yang cerita agak ke bersejarah menggali sejarah orang Batak ya. Jadi kenapa? Karena di depan kita itu sudah ada batu kursi, disitulah
sebelum jauh Indonesia merdeka, ya sebelum jauh Indonesia merdeka, orang Batak sudah terbiasa adu argumen. Orang Batak sudah terbiasa itu rapat, mendengarkan cerita, ya mencari solusi apa yang terbaik. Itu makanya orang Batak itu banyak sekali menjadi jaksa, pengacara, hakim itu kita tidak heran karena dari kecil pun mereka sudah terbiasa untuk berdiskusi. Ya. Baik Bapak Ibu, di depan kita ini adalah rumah adat Batak Toba. Ya, ini di depan kita rumah adat Batak Toba. Rumah adat Batak Toba ada 3 kemiring. Rumah adat Batak Toba, terus yang Minangkabau, Sumatera Barat, dan satu lagi itu Sulawesi, Toraja ya. Jadi Bapak Ibu, ini bisa saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, di antara 3 di depan kita rumah adat Batak ini, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, mana lebih tinggi atapnya di depan dan mana atapnya di belakang? Oh, baru tahu. Belakang. Depan lebih tinggi. Depan lebih tinggi. Yang lain? Belakang. Itu belakang. Sengkai belakang, sengkai. Belakang. Ada yang belakang itu. Coba. Itu juga belakang yang itu. Belakang lebih tinggi ya? Yang itu yang itu. Ya, benar. Yang lebih tinggi itu di belakang. Kenapa Bapak Ibu? Rumah adat Batak itu tidak pernah dibangun atapnya itu sama rata. Sejajar. Tidak pernah juga atau sejajar. Dan tidak pernah juga lebih tinggi di depan daripada belakang. Kenapa? Itu adalah simbol bagi orang Batak Toba. Ya. Di depan itu ibaratkan orang tua, di belakang itu adalah anak dia. Mengingat dulu orang tua kita tidak ada memiliki pendidikan, education, ya. Jadi dia berharap anak dia itu bisa mendapatkan pendidikan lebih baik, lebih bagus, lebih tinggi daripada orang tua dia. Jadi makanya itu otomatis yang mengangkat derajat keluarga itu nantinya itu adalah anak, ya. Karena dulu orang tua kita cuma pendidikannya paling tinggi SMA. Jadi dia berharap anak dia bisa mencapai S2 bahkan sampai S3. Ya. Jadi itulah dia simbolnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di dalam rumah adat Batak Toba di dalam itu cuma satu ruangan. Ya. Kenapa rumah adat Batak Toba itu besar-besar? Karena dulu orang Batak ya, dia berdoa kepada Tuhan supaya dia diberikan anak 33. Satu ayah, satu ibu. Ya. Anak 33. Cuman Tuhan tidak mengizinkan. Karena dulu makanya Bapak Ibu opung itu atuk ataupun kakek berpesan kepada cucunya, itu terutama kepada cucunya laki-laki. Nah, apabila nanti kamu mencari pasangan, mencari calon istri, dia tidak penting dia bahenol, kaya, cantik itu tidak terlalu penting. Yang lebih penting terutama dia memiliki gunung yang besar. Gunungnya besar. Susu nih gede Pak, susu nih. Kenapa? Untuk menyusui. Iya. Indomilnya ya, Menyusui 33 tadi. Karena Cadangan makanan untuk anak-anak. 30. Karena kan banyak anak itu kan banyak rezeki. Banyak anak banyak rezeki. Jadi makanya Bapak Ibu cuma bukan hanya anak yang butuh susu. Bapak juga kan butuh susu. Bapak nomor 1. Iya, Bapak juga butuh susu ya. Butuh pelentongnya. Ya. Jadi Bapak Ibu, jadi terakhir dia hanya memiliki anak 12. Tidak sampai 33. Anak 12. Itu Karena paling banyak 12. 12 ya. Yang pertama itu. Karena yang tetap sampai sekarang tidak bisa dia mencapai anak 33 ya. Karena sampai 12 saja. Karena dari dulu sebelum masuknya agama di sini Bapak Ibu 1886 menurut persen orang Batak banyak anak itulah banyak rezeki. Kalau sekarang banyak anak banyak utang. Kalau sekarang ya, kalau dulu banyak anak memang banyak rezeki karena semua anak itu membantu. Kalau sekarang banyak anak, mak beli saya mobil, mak beli saya kereta. Nah, itu udah banyak karena utang. Ya, jadi Bapak Ibu dalam rumah adat Batak ini di dalam itu tidak ada sekat. Jadi ibu dia tidur di bawah, anak laki-laki tidur di depan ini di atas, anak perempuan itu tidur di belakang. Itu persis di atas tempat tidur orang tuanya. Jadi ada nggak pertanyaan dalam rumah itu? Karena di zaman dahulu dalam rumah adat Batak itu belum ada lampu.
Kira-kira ada nggak pertanyaan dalam rumah? Iya, sehingga Nek gawe priye? anak-anak nggak tahu itu. Sentil. Kompetisinya. Iya. Gitu kok. Baik, ini dia ada trik. Oh, triknya. Dulu orang belum banyak itu nanam padi. Jadi masih tradisi banyak orang nanam singkong. Singkong atau ubi kayu ya. Sebelum mulai itu kompetisi terlebih dahulu direbus dulu singkongnya. Begitu sudah larut malam, mereka mulai kompetisi. Hanya kedengaran makan singkong. Oh, mungkin ibu saya lagi lapar, padahal lain pekerjaan. Singkong lain itu yang dimakan ya. Padahal lain project itu ya. Iya. Padahal enggak ada apa? Seketnya enggak ada sekat. Nggak ada. Memang gelap gulita ya. Jadi memang dulu dalam pemakan Batak itu dia masak nasi itu menggunakan kayu bakar. Untuk menjaga supaya sayur mayur itu tetap fresh dan atau daging itu dia buat ada di atas seperti tempat penampungan, dia masak di bawah itu kena daripada asap api itu ya untuk bisa menjaga kesegaran daripada sayur mayur itu. Dan itu Bapak Ibu cicak. Kenapa itu cicak dekat dengan gunung? Cicak Ya, itu cicak. ada nampak cicak. Bukan artinya cicak juga pingin minum susu, Pak. Bukan. Ya, cicak itu cicak itulah simbol bagi orang Batak. Banyak tadi pertanyaan Bapak Ibu saya dengar. Begini cantiknya Danau Toba, kenapa orang Batak banyak merantau? Gitu ya. Karena kita bisa melihat Bapak Ibu di belakang kita. Ada nggak tanah subur? Batu semua. Jadi untuk pariwisata, kalau ada bom di Indonesia, pariwisata lumpuh. Ada COVID, yang paling lumpuh itu paling utama selalu pariwisata. Ada bencana alam yang lumpuh pariwisata. Jadi pariwisata ini sensitif. Nah, cepat hancurnya, lambat untuk meningkatnya. Itu kalau pariwisata. Jadi Bapak Ibu, karena kehidupan di sini untuk prospek perekonomian untuk khususnya di bidang pertanian itu kurang bagus. Jadi makanya orang Batak itu banyak merantau. Dia pegang itu prinsip cicak. Kalau cicak itu Bapak Ibu dia tidak pernah mencuri duit kecuali Gayus Tambunan dulu kan. Memang orang Batak juga itu. Kalau cicak itu dia tidak pernah mencuri duit. Dia tidak pernah mencuri ikan. Justru cicak itu membunuh penyakit. Begitu cicak masuk ke rumah, maka yang paling utama dia makan itu yang membunuh nyamuk. Artinya dia memberikan kesembuhan, menjaga kesehatan orang Batak ya. Jadi cicak itu orang Batak harus bisa hidup seperti cicak, dia bisa hidup lurus, dia bisa hidup gantung, dia serba bisa. Makanya orang Batak itu kalau dia merantau, selalu orang tua dia berpesan, kamu harus bisa hidup seperti cicak. Kamu lakukan hal yang baik, di mana saja orang akan menampung kamu, di mana saja kamu ada tempat. Kalau kamu pegang prinsip itu cicak. Makanya itu ada 4 itu bukan artinya orang Batak memiliki 4 susu. Itu kesetiaan, keikhlasan, kerajinan. Yang satu lagi apa? Ketulusan. Kalau dia pegang itu 4 prinsip itu, maka di mana saja dia bisa hidup dan mana saja dia bisa bekerja dan selamat di mana saja ya. Makanya itu dekat dengan susu ya. Dan satu lagi Bapak Ibu, prinsip bagi orang Batak, di mana saja dia merantau, apabila nanti dia sudah sukses, dia tidak lupa balik kampung dia, di mana dia pertama sekali mendapatkan air ASI. Makanya seperti ini bulan Desember, orang Batak sudah ramai orang pulang kampung. Seperti dia tinggal di luar negeri, ya kami sama orang Barat. Setiap tahun dia pulang. Desember. Karena tradisi di sini pulang kampung itu di Desember untuk Baik Bapak Ibu. Sampai sekarang masih untuk tidur rumah yang ini? Ya, baik. Ini di yang pas di depan kita ini tidak ditempati, ini dijadikan museum. Yang lainnya masih ditempati. Ada beberapa ini sudah dijadikan sebagai museum. Bapak Ibu yang boleh tinggal di kampung ini hanyalah keturunan daripada Raja Sialagan. Di luar daripada keturunan Sialagan tidak bisa tinggal di sini. Ini semua keturunan daripada marga Sialagan. Makanya semua kita tengok nama-namanya di dalam itu semua marga Sialagan ya, semua marga Sialagan. Jadi ini adalah kampung raja. Di kampung raja. Makanya orang dulu masuk ke kampung ini tidak bisa sembarangan.
hanya kalangan tertentu saja ya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah pohon beringin. Pohon beringin ini ditumbuh di tanah orang Batak begitu dia membuka kampung. Apabila pohon beringin itu ditanam tidak pertumbuhannya tidak bagus, maka orang Batak akan mencari kampung yang lain. Artinya kehidupan di kampung ini tidak akan bagus. Apabila pohon beringin itu ditanam, pertumbuhannya sangat bagus, maka kehidupan di kampung itu sangat bagus. Contohnya seperti ini, banyak wisatawan datang kemari. Ya, dan Bapak Ibu, itu ada batu kursi, ya, itu bagi siapa yang melakukan permohonan sama, itu tidak ada pun yang berbicara. Dan dipotong. Maka di sini dulu Bapak Ibu ada orang yang melakukan terhadap keluarga. Ya. Jadi lagi sangat murka dan sangat marah, apalagi itu dilakukan kepada cucu sendiri yang dilakukan oleh kelompok-kelompok orang lain daripada luar kerajaan daripada sini. Ya. Karena setiap kampung-kampung di sini, setiap kampung itu lain harganya. Ada kalau di kelompok itu 9 juta, kalau di sini silakan di Semanido di Kampung jadi semua tempatnya itu lain. Jadi dilakukan oleh keturunan raja yang lain. Jadi raja sangat marah dan Itulah cara kita pada pagi hari ini. Jangan dibuka dulu losnya, mungkin ya, semuanya menggunakan biru. Balik kanan. Pekalongan. Jawa. Laju kanan. Naik motor lagi. Ada blue. Iya. Balik kanan. Ajar Mas. Pulang ke kanan. Ya. Ya, semuanya putar ke kiri. Lagi putar kiri pelan-pelan. Oke. Ada kiri lagi. Kiri.
Ya, itulah sebagai dondang olok-olok. Pesan terakhir Mas Santo, pesan terakhir apa? Pesan terakhir. Baca. Oke. Biar nampak sedikit. Nanti tolong sampaikan pada Mbak Nurul dan Pak Tambi. Oke, siap. Mbak Nurul tak sampaikan. Oke, eksekusi Mas Santo Mbak Nurul. Biasanya di mana-mana kalau orang jahat itu tangannya di belakang. Orang jahat. Perutnya tambah gede. Iya. Biasa karena baru saja dapat makanan yang segar. Kan masih perawan, kalau diperkosa kan masih perawan. Kalau dia udah janda, dia nggak bakal, dia pasrah aja. Lanjut. Betul Pak. Lagi berarti. Lagi. Ini yang janda banyak dah. Kalau janda jadi berkosa. Aduh. Janda itu nggak perlu berkosa. Di bawah. Oke. Lanjutkan Pak Tambi. Setelah dapat hari dan tanggal, maka sang eksekusi atau sang tersangka pelaku maka dibawa kemari ya. Dibawa kemari, anggap sajalah dia ini. Anggap. Jadi Bapak Ibu, sebelum dieksekusi, maka dia harus magic dia itu dikosongkan. Bagaimana cara mengosongkan magic dia? Maka baju dia harus dilepas. Baju dia dilepas. Celananya juga dilepas. Mohon maaf. Celananya juga harus dilepas. Jadi memang harus telanjang. Diperpanjang. Paling yang merapat mendekat. Ya, bayangin aja ya. Tapi jangan bayangin punya Bapak ini. Oke, anggap saja Bapak ini sudah telanjang ya. Jadi Bapak Ibu, maka dicek di sini akan dikeluarkan magic. Tidak boleh satu benang pun boleh tersisa dalam tubuhnya. Apabila ada satu benang pun yang tersisa dalam tubuh dia, maka magic itu akan disimpan dalam tubuh dia. Ya, memang harus betul-betul dikosongkan. Ya, memang harus betul-betul telanjang. Maka dicek di sini, ini betul-betul kuat sama seperti tadi. Ya, kuat. Masih ada benang di maka dia akan dibawa di sini. Ini Bang. Waduh, turun. Siap. Tangan di belakang terus. Oke, maka dicek di sini, di berbaring, tidur. Sulit. Aduh. Kulit berarti. Lalu diambil asap. Dipanggang barang. Di asam. Panggang. Dipanggang. Ih, ya Allah pergi kayak apa? Artinya dia sudah berkurang. Tapi dari pergi kan? Masih tetap di sini buat. Ting 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 tong 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 tong. Tangan tong. Anunya. Ih, Anunya. si otongnya. Otong ting tong ting tong. Ih. Dipotong lagi. Kepres. Osintek. Sudah lepas. Dia sudah lemas. Sudah lemas. Ya usah orang-orang. Dia sudah lemas. Artinya dicek lagi di sini sudah sangat hilang. Ya lah, mati tidak Pak. Artinya magic dia sudah Diseksa. kosong. Sudah hilang. Jadi Ya ini kan mah berapa mati ya? maka diambil pisau yang
paling panjang. Sebelum dipotong maka disediakan dulu ember atau mangkok atau penampung darah. Zombie Jadi di sini. Ya. Jadi abangnya Lagi berapa ya? Kepalanya di kelongkop dari belakang. jengking berarti. Nek nganu apa berarti? Alat peraga ini langsung. Paha, peragaan. Jongkok. Orang ngata-ngata jadi Pemerkosa ini. 3 kali. Nanti kepala dia sekali tepas harus. Ini juga bambu. Ih, Ini juga bahan diambil dari terbuat daripada bambu ya. Oh, apa? Dari bambu. tandet. Dari bambu Lah ya. apa tandet? Jadi sekali potong memang kepalanya harus lepas. Kalau tidak maka saya akan dieksekusi. Ih. Itu risikonya di saya juga berat. Jadi Ya anggo pes semua anggo raja duduk di sini Ya, mengatakan anggo- horas 3 kali. Ayo mau pindah namanya harus 3 kali. Wes. Sembarang bambu, Kak. Lalu Bambu wis di ya kayak luar bambu biasa. kucing. Ini lagi dia. Tidur lagi ya. Sakti berarti. Iya. Situ orang. Dadah Wak. Dadah Bro. Samosir. Sialagan. K3 S Krisna Tersono. Frastur. Tukang motornya apa tuh dah? Kameramannya tuh langsung main ki. Empun Pak Muji. Ya pas. Kurang madap, madap Mundur malih. maning sithik. Sithik maning sithik. Ya op pas.
Nah, dewe saya pun, Bu. Nyapun. Nganong bae pun. Yang kalau nanti ya. Nanti. Ya. Nanti macamnya mending merono. Oh, lah wis karepe madhep. Nah. Kur. Ya. Wis. Ya pas ki boleh pas. Ya, pas. Pas nemen. Dari sana kene kenapa ora enak. Bisa nemen. Ayo sing kanan nah. Oh, kameramen Ismail. Maju. Aduh, nyunyu kudusan ngene, Kak. Oh. Dimandapkan malih bisa. Oke iki. Dunakan. Iya, dunakan mang sithik. Sithik. Ya. Sip. Wis. Yang corona di mau. Ora kebek-kebek aku ane diwedi terus. Sakake candek, Bu. Maju malih, jenengan maju malih. Maju malih ben sakak maju nyong sakak iki ben maju kecandak ngono. Nah, ya pas. Sakake candak terus. Ben iki candak. Oh, ben sakak karo dhuwure ora kecandak. Ya, pasif. Pun. Selamat siang semuanya, ini udah jam siang. Nah, sekarang kita berada di Pagoda. Cecet. Pagoda. Biasa. Kalau kemana-mana itu kita oleh-olehnya satu, foto-foto. Gitu ya guys. Foto-foto.
biar nanti banyak masuk di sini yang seperti ini. Ya, dan dilelang nanti Bu. Ya, di situ sepatunya dikumpul Bu. Itu jangan ditinggal Bu sepatunya. Di situ aja diterangkan untuk ceritakan sejarah yang ada di sini. Silakan, sepatunya bukan di sini aja dikumpul, rombongan dari Pekalongan. Dari Jawa Tengah. Sepatunya bukan di situ Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Guru diajar. Wah, ini guru senior. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini sekarang telah bersama-sama dan ada di istananya Sultan Gili. Istana Sultan Gili. Istana kita ini beri nama